Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Jumat 27 Agustus 2021. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Waktu kecil dulu ada satu pepatah yang tertulis pada setiap buku tulis yang beredar di pasaran. Pada kulitnya di belakang tertulis itu, pepatah itu. "Don't wait till tomorrow what you can do today." Artinya kira-kira jangan tunggu sampai besok apa yang kau dapat lakukan pada hari ini. Ini berarti suatu peringatan kepada setiap pembaca, dan itu dianggap sangat penting ya, sehingga ditulis, dicetak pada setiap cover ya atau sampul buku tulis itu. Jangan suka menunda-nunda untuk membuat sesuatu kalau itu perlu. Jadi mungkin lebih tepat lagi kalau dikatakan, "Don't wait till tomorrow what you can do this time." Saat ini kalau Anda memang harus melaksanakan sesuatu, langsung kerjakan. Jangan tunda, jangan tunggu. Begitu pula jika ada suatu persiapan yang perlu untuk sesuatu yang penting, laksanakan persiapan itu sesegera mungkin. Karena tanpa melaksanakan persiapan itu cepat, maka nanti yang penting itu pun tidak akan terlaksana dengan baik. Di dalam Injil hari ini, saudara-saudari, kita mendengar tentang orang yang tidak membuat persiapan itu. Mereka disebut gadis-gadis bodoh, tidak bijak, karena tidak membuat persiapan untuk sesuatu yang penting. Mempelai akan datang,
padahal mereka tidak siap dengan minyak yang cukup. Pintu akan ditutup dan tidak akan ada seorang lagi pun yang akan dibiarkan masuk. Pada saat yang genting itu, ya, tidak ada lagi di situ waktunya untuk minta-minta tolong. Tidak ada lagi waktu di situ untuk minta-minta kasihan. Karena sudah lewat waktunya. Waktunya adalah sebelumnya harus dipersiapkan. Kita lihat tadi bagaimana gadis-gadis yang bodoh itu kekurangan minyak dan mereka minta tolong kepada gadis-gadis yang bijak. Tidak ada kasihan lagi di situ. Karena tidak lagi waktunya untuk minta-minta kasihan. Begitu juga waktu mereka mau masuk pintu. Ya mungkin sudah didapatnya suatu persiapan minyak tadi. Lalu mereka mencoba masuk tapi sudah terlambat. Dan mereka gedor-gedor pintu. Tapi ada sahutan, aku tidak mengenal kamu. Tidak ada lagi waktunya untuk minta kasihan dan memberi kasihan, saudara-saudari. Waktu sudah lewat. Dalam perumpamaan tadi, saudara-saudari, dikatakan persiapan yang harus mereka buat ialah membawa minyak yang cukup. Nah, di dalam kehidupan Kristen kita, apakah yang dimaksud dengan membawa minyak yang cukup sebagai persiapan itu? Untuk ini kita lihat di dalam bacaan pertama, nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ya. Kitab yang pertama, Tesalonika 1, bab 4, ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Ayat 3, inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Jadi hidup lama berbeda dengan hidup baru. Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup di dalam kekudusan dan bukan hidup di dalam kecemaran. Ayat 7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inilah persiapan yang harus kita buat. Dan kecenderungan kita ialah dalam kehidupan sehari-hari menunda-nunda. Nantilah, besoklah. Persiapan-persiapan yang penting tadi, saudara-saudari, kebiasaan kita itu selalu kita ulangi. Besoklah, nantilah, masih ada waktu. Misalnya juga kalau mempersiapkan khotbah kan begitu. Belum ada waktu yang tenang. Nantilah, besoklah, akhirnya mepet waktunya. Begitu. Inilah kebiasaan kita. Maka Paulus tadi mengulangi saudara-saudari. Katanya, kamu sudah membuat itu katanya. Tetapi kami ingatkan supaya kamu membuat itu lebih bersungguh-sungguh lagi. Pada ayat 1 akhir itu ya. Memang sudah kamu buat itu di dalam hidupmu. Tetapi alangkah baiknya supaya kamu buat itu lebih sungguh-sungguh lagi. Persiapan kita, saudara-saudari. Jangan sampai mepet waktu.
Karena kita tidak tahu saat dan harinya. Mempelai pasti datang. Hal kerajaan Allah tadi dibuat perumpamannya oleh Tuhan Yesus kan. Seperti kedatangan mempelai. Dia pasti akan datang. Tapi hari dan saatnya tidak dikasih tahu sama kita. Kita tidak tahu itu. Maka kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu hari dan saatnya. Saudara-saudari terkasih, apakah kita sudah cukup sungguh-sungguh membuat persiapan untuk menyambut kedatangan sang mempelai dalam hidup kita? Sudah saya katakan tadi, kebiasaan kita sehari-hari saja, kita adalah orang yang suka menunda-nunda, suka mengulur-ulur waktu. Apalagi kalau suatu pekerjaan yang menuntut energi ekstra, wah itu selalu kecenderungan kita, nantilah, besoklah, belum ada waktulah. Bagaimana dengan persiapan anak-anak kita? Apakah kita biarkan dulu mereka terbentuk sampai besar, kurang kita pedulikan, dan akhirnya nanti menjadi salah arah dan menjadi orang yang sulit kita kendalikan, dan justru kita menjadi sangat kesulitan untuk membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Santa Monica, saudara-saudari yang kita rayakan peringatannya hari ini, ya, dia adalah ibu Agustinus. Agustinus ini sempat sudah dewasa, tetapi dia salah arah dan dia sebenarnya sudah sulit sesuai dengan yang dikehendaki oleh ibu Monica ini. Tetapi berkat doa yang luar biasa dari ibunya Santa Monica, ya, akhirnya Tuhan mengabulkan doanya dan Agustinus pun bertobat. Dia menjadi orang yang besar di dalam gereja, Santo Agustinus. Tetapi barangkali lebih bijaksana saudara-saudari kita tidak membiarkan anak kita sampai dewasa. Tidak kita tuntun dari kecil, sehingga akhirnya sempat salah arah. Nanti sempat doa kita nggak terkabul lagi, wah sudah sangat rugi kita dengan anak-anak kita. Saudara-saudari, hari ini kita diingatkan dan diwaspadakan. Jangan suka menunda-nunda, apalagi menunda persiapan tentang sesuatu yang penting. Don't wait till tomorrow what you can do today. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari dan saatnya. Amin.